kelompok 11 manajemen kurikulum yang beranggotakan saya Tisa Fitri, NIM 2230103030 dan teman saya Febiola Yanti Putri dengan NIM 22301034 dan teman saya Khairatul Atika dengan NIM 2230103040 dengan materi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu Kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kebijakan pertama adalah otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian prodi baru, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya, otonomi ini akan diberikan bila PTN dan PTS disebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan universitas yang termasuk dalam top 10 World Universitas. Kebijakan kedua adalah program akreditasi yang bersifat otonomis untuk seluruh peringkat dan sifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum, BLU, dan Satu Kerja Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan dan steker untuk menjadi tanpa berkait status akreditasi. Kebijakan Kampus Merdeka yang keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi suatu kredit semester (KRS). Materi yang kedua, mekanisme pelaksanaan Kampus Merdeka di Indonesia. Dalam Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat mengambil atau tidak mengambil sejumlah mata pelajaran kuliah atau program 31 pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester setara 20 SKS dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester secara dengan 40 SKS. Materi ketiga, karakteristik kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang fleksibel sehingga guru mendapatkan keleluasaan untuk mendidik siswa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru dan siswa didorong untuk secara bebas menggali pengetahuan, sikap, keterampilan dari berbagai lingkungan, membantu mengembangkan karakter yang mandiri. materi yang keempat, konsep dan rancangan manajemen kurikulum merdeka di tingkat SD, SMP, dan SMA. Berikut beberapa konsep dan rancangan manajemen kurikulum merdeka di tingkat SD, SMP, dan SMA. 1. Tingkat SD. Untuk materi dan tugas pada pelajar tingkat SD tentu saja disesuaikan dengan standar kurikulum umumnya. Seperti yang dijelaskan di atas, buat dan susun secara lebih sederhana, singkat, padat, dan jelas, sehingga para pelajar mengerti dan paham akan materi serta tugas yang diberikan. Dalam hal ini, dilibatkan orang tua untuk berperan sebagai guru di rumah. Lain kerjanya, komunikasi baik antara guru dan orang tua. 2. Tingkat SMP. Kelulusan siswa untuk bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya diukur dari nilai akhir ujian nasional yang harus mencapai standar yang telah ditentukan. Padahal kita ketahui setiap peserta didik mempunyai dan keahlian di bidangnya masing-masing dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk mempersiapkan silabus atau RPP yang sangat banyak dan memakan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkannya, sehingga proses pembelajaran dilakukan guru terhadap peserta didik. 3. Tingkat SMA. Kurikulum Merdeka diterapkan menjadi upaya pengendalian krisis pembelajaran atau lost learning. Dampak menurut pandemi COVID-19. Setelah melakukan penelitian, aktivitas
yang dilakukan menjadi penerapan kurikulum merdeka bisa menaruh pengalaman dan proses pelaksanaannya. Murid dituntut buat berdiskusi menggunakan teman-teman menciptakan suatu barang atau program tentang proyek dan melatih murid buat bisa memecahkan suatu perkara untuk menerima output yang baik. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.